Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Jurusan Musyawaratan, nama Talbiyah Talada, STB 5525, untuk studi manajemen Musyawaratan kelas A. Bapak, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pertemuan kita yang terakhir. Nah, sini kita akan langsung saja melanjutkan materi. Yang pertama yaitu validitas dan reliabilitas. Jadi, benar atau tidaknya data itu sangat menentukan bermutu atau tidaknya hasil penelitian. Nah, benar atau tidaknya data itu bergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian yang dibuat itu harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Nah, validitas itu mempunyai arti sejauh mana nih ketepatan dan kecermatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Jadi, suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Nah, valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Nah, meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, tapi meteran menjadi tidak valid kalau digunakan untuk mengukur berat. Nah, validitas itu tidak berlaku universal karena bergantung pada situasi dan tujuan penelitian. Jadi, instrumen yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum tentu otomatis valid akan tujuan yang lain. Nah, misalnya nih, skala stres akademik mahasiswa psikologi, ya valid untuk mahasiswa jurusan psikologi untuk semester 1 untuk semester 4 sampai 8. Nah, untuk mahasiswa jurusan psikologi semester 1 sampai 2 itu bisa jadi tidak valid karena memiliki pengalaman stres dan beban akademik yang berbeda dan otomatis juga tidak valid untuk mahasiswa jurusan selain jurusan psikologi. Nah, terdapat dua nih yaitu validitas eksternal dan internal. Untuk internal sendiri yaitu apakah hasil penelitian ini valid di dalam penelitian ini tersendiri. Untuk yang eksternal apakah hasil penelitian ini berlaku untuk orang atau lingkungan lain. Jadi, validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Nah, validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang akan dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh harusnya data tentang etos kerja pegawai. Nah, penelitian ini akan jadi nggak valid kalau ditemukan datanya tersebut adalah motivasi kerja pegawai. Nah, kita masuk ke reliabilitas. Nah, reliabilitas itu menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Nah, instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama juga. Jadi, kuncinya pada reliabilitas ini adalah konsistensi, keajengan atau dia tuh nggak berubah-ubah. Jadi, data yang tersebut kalau dianu lagi tetap dapatnya data itu juga. Nah, instrumen yang reliable itu belum tentu valid. Jadi, reliable itu konsisten. Nah, valid itu benar-benar mengukur yang dimaksud. Jadi, dia bisa jadi konsisten salah. Jadi, dia reliable tapi tidak valid. Nah, reliabilitas instrumen itu merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Jadi, walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tetapi pengujian reliable itu tetap harus perlu dilakukan. Reliable internal itu mengukur konsistensi antar item dalam satu instrumen. Jadi, apakah semua pertanyaan atau kuesioner yang seharusnya mengukur hal yang sama memang memberikan hasil yang konsisten? Biasanya diuji dengan form batch apa atau split hub reliability. Jadi, kita buat kuesioner minat wirausaha anak binaan 5 item. Di situ harusnya mengukur minat wirausaha. Jadi, jika jawaban anak-anak itu konsisten antar item, misalnya di item satu mereka tinggi, berarti di item 2 sampai 5 juga tinggi, berarti reliabilitas internalnya tinggi. Untuk reliabilitas eksternal, jadi kita tuh mengukur konsistensi hasilnya itu dari waktu ke waktu atau situasi yang berbeda. Nah, contohnya nih, kan tadi kita kasih kuesioner minat wirausaha hari ini. Nah, 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi, kita kasih lagi kuesioner nih. Nah, kalau misalnya skor anak-anak itu masih sama yang kemarin, berarti reliabilitas eksternalnya tinggi.
Nah, kalau misalnya skornya tiba-tiba berubah drastis, berarti reliabilitas eksternalnya rendah. Nah, untuk penelitian kuantitatif, kita akan menggunakan SPSS. Nah, dikatakan valid jika nilai significant to tailored Bayesian correlation-nya itu kurang dari 0,05. Terus, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,70. Nah, untuk Cronbach's alpha F item deleted-nya itu berarti nilai Cronbach alpha yang akan didapatkan jika satu item tertentu dihapus dari instrumen yang bertujuan untuk mengecek ada nggak sih item yang mengganggu di konsistensi ini. Nah, misalnya kita punya 5 pertanyaan di kuesioner, Cronbach alpha-nya 0,75. Nah, interpretasinya bisa kita lihat pada tabel yang ada di layar. Jika item 5 dihapus, alpha naik jadi 0,80. Berarti instrumen lebih baik tanpa item 5. Tapi jika item 1 dihapus, alpha turun nih jadi 0,73. Berarti sebenarnya item ini mendukung konsistensi. Berarti harusnya item ini tetap ada. Nah, di penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektif, dilakukan dengan instrumen yang valid dan reliable, dilakukan pada sampel yang mendekati benar. Jadi dalam penelitian kualitatif itu mendapatkan data yang valid dan reliable, yang diuji adalah instrumennya. Sedangkan dalam kualitatif yang diuji adalah datanya. Jadi kalau kita pakai penelitian kuantitatif itu yang diuji adalah instrumennya, sedangkan kalau kita pakai penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Jadi menurut Susan Steinbeck juga bahwa penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, kalau kualitatif itu pada aspek validitas. Nah, untuk penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Guys, coba chat dulu ini dong, senior Juwita, dia minta tolong tuh. Siu. Nggak, chat dulu. Bilang aku lagi Zoom. Dia nanya ini ada yang di asrama apa tidak. Nah, tapi kebenaran realitas data itu menurut penelitian kuantitatif tidak bersifat tunggal, tapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia. Jadi, oleh karena itu, kalau ada 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda, terus meneliti objek yang sama, berarti akan mendapatkan 10 temuan kan, dan semuanya itu dinyatakan valid kalau yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang mereka teliti. Nah, validitas data itu meliputi uji credibility dan transferability. Nah, untuk pengertian realitas dalam penelitian kuantitatif itu sangat berbeda nih dengan realitas penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Tapi, ya Allah, dalam penelitian kualitatif, istilah reliability sering diganti atau disertakan dengan dependability atau suatu penelitian yang reliable apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Nah, dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jadi, bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan yang harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jadi, kalau dependability itu maknanya proses penelitian konsisten dan bisa ditelusuri, sedangkan confirmability, temuan itu didukung oleh data atau bukan oleh bias peneliti. Jadi ilustrasi sederhananya nih, kalau misalnya kita lagi neliti di LPKA, minat wirausaha anak binaan di LPKA. Jadi nanti kita bakal dapat kesimpulan, sebagian besar anak binaan ingin berwirausaha karena ingin mandiri. Tanpa audit trail, orang-orang bakal nimbul nih pertanyaan di pikiran mereka. Kayak, dari mana kamu tahu? Gimana proses codingnya? Apakah semua anak binaan bilang begitu? Tapi kalau kita menyertakan audit trail, itu kita pasti memiliki catatan wawancara yang lengkap, hasil coding tema, terus memo interpretasi dan catatan refleksi saat analisis.
Nah, kita langsung ke praktek uji validitas menggunakan SPSS. Nanti kita akan mempunyai data yang sudah kita peroleh, lalu kita buka SPSS, terus kita isi dan copy variable free sesuai data yang akan diolah, lalu kita salin, lalu di sini kita akan klik menu Analyze, Correlate, dan Differentiate. Lalu kita pindahkan tuh semua item yang di kiri, pindah ke kanan. Lalu kita centang person dan pilih to Tailored. Klik OK. Lalu pada kolom total P, nah di sini nih, kolom total P, itu ada nilai seek to Tailored. Itu kalau kurang dari 0,05 berarti item atau indikator tersebut valid. Nah di sini kan kurang dari 0,05 semua. Nah, berarti data yang ada di sini valid. Nah, bisa juga kita lihat dari eh, nilai persen hasil olahan SPSS atau disebut juga R hitung. Kalau R hitung lebih besar dari R tabel, itu maka item atau indikator tersebut valid. Nah, gimana kalau ada indikator yang nggak valid nih? Jadi sebelum langsung dihapus, evaluasi dulu isi item tersebut. Misalnya, apakah redaksinya membingungkan, apakah makna ganda atau tidak sesuai dengan konteks variabel. Kalau misalnya iya, item bisa direvisi dan diuji ulang pada uji coba berikutnya. Nah, kalau misalnya setelah dievaluasi isi dan redaksinya sudah benar, tapi dia itu tetap nggak valid, berarti item tersebut sebaiknya dihapus agar tidak menurunkan kualitas implement. Jadi, item dinyatakan valid jika memiliki nilai korelasi di atas 0,30. Nah, kalau misalnya tidak di bawah 30 dan tidak nyatakan tidak valid dan sebaiknya tidak digunakan dalam penelitian selanjutnya. Nah, setelah item dihapus, lakukan lagi uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kalau nilai korban alfanya meningkat atau tetap stabil dan item yang tersisa itu tetap valid seluruhnya. Nah, ini gimana kalau ada indikator yang nggak valid? Nah, kalau misalnya udah dievaluasi dan redaksi sudah tidak valid, berarti harus dihapus. Ini contoh yang nggak valid karena dia lebih dari 0,05. Pasti dia nggak kesini kan? Nampak pula notif dia tuh di sini kurang ajar. Hmm. Masih pada buat tugas. Nah, terus kalau misalnya kita uji reliabilitasnya, sekarang kita mengujinya reliabilitas. Nah, kalau tadi sama pakai data yang tadi, terus kita klik menu Analyze, Scale, dan Reliability Analysis. Nah, kita masukkan semua item kecuali total P itu ke kotak variabel. Lalu kita ketik statistik, kita centang item scale dan scale if item selected, lalu akan muncul nilai Cronbach alfanya. Kalau misalnya lebih dari 0,70, maka variabel P dinyatakan reliable. Nah, langsung saja kita ke pengaplikasiannya. Di sini hmm, tentang kita udah ada data yang kita peroleh. Di sini sudah terdapat data, lalu kita salin data ini dan kita pindahkan ke dalam SPSS.
Kita pindahkan di data view, lalu kita ke variable view, dan kita ubah namanya jadi P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan total P. Untuk labelnya juga kita ubah P1, P2, P3, P4, P5, 6, dan total P. Nah, untuk desimalnya ini kita nolkan semua. Nah, sebenarnya ini tidak ada pengaruh ya, rekan-rekan. Tapi ini nih mempermudah karena tidak ada desimal di belakangnya. Nah, untuk measure-nya kita ubah ke scale semua. Nah, untuk uji validitas itu kita klik analyze, lalu correlate, lalu bifurcate. Nah, ini kita pindahkan semuanya ke variabel. Lalu correlation coefficient-nya present, test of significance-nya total, dan flex significant correlation-nya dicentang. Lalu akan muncul data ini. Seperti tadi kita lihat di total P itu, di sig total-nya itu harus kurang dari 0,05. Di sini 00 semua, yang berarti data ini valid. Nah, kalau untuk reliabilitasnya itu, kita ke data view, ke analyze, lalu ke scale, lalu ke reliability analysis. Nah, kita pindahkan semuanya itu kecuali total P. Kita lalu ke statistiknya, kita pilih semua item, scale if item deleted, continue, lalu oke. Lalu akan keluar data ini, dan kita lihat dari reliability statistiknya yang terdapat 0,873, yang berarti ini datanya reliabilitas karena lebih dari 0,070 seperti yang sudah kita bahas tadi. Sini. Nah, kalau misalnya tadi kan 0,473 berarti hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel P memiliki nilai Cronbach's alpha 0,473 yang lebih dari 0,70 sehingga instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Lanjut, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang uji linearitas, uji normalitas. Nah, jadi uji normalitas adalah cara sederhana untuk memeriksa apakah data yang Anda kumpulkan menyebar seperti lonceng distribusi normal atau tidak. Apa sih kalian ini bisi-bisi? Dia tidak pergi sini. Uji normalitas itu adalah cara sederhana untuk memeriksa apakah data yang Anda kumpulkan menyebar seperti lonceng atau tidak. Ini penting karena banyak alat statistik memerlukan data yang normal untuk memberikan hasil yang akurat. Caranya bisa dengan melihat secara visual seperti histogram atau menggunakan tes statistik seperti Kolmogorov dan Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, misalnya kita akan menguji normalitas menggunakan linear force. Nah, itu
Data memiliki distribusi yang normal itu HO, kalau HA data yang tidak memiliki distribusi yang normal. Untuk kriteria pengujiannya, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima, jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Sama juga, sama juga kalau kita menggunakan Kolmogorov atau Smirnov. Oke, langsung saja kita tes uji data menggunakan baik di sini kita akan langsung menggunakan SPSS, pengaplikasian menggunakan SPSS. Jadi di sini sudah kita punya data, itu hasil belajar. Lalu kita ke sini kita akan menggunakan nilai force. Jadi kita ke analyze, descriptive, analyze, descriptive statistik, dan explore. Lalu untuk plotsnya kita stem dan leaf dan histogramnya. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul hasilnya seperti yang sudah ada di PPT. Jadi akan mendapatkan hasil bahwa signifikasinya itu lebih dari 0,05. Berarti maka HU-nya diterima. Lalu kita ke uji linearitas. Uji linearitas adalah pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus antara dua variabel seperti hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Nah, uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Baik, di sini jadi kita langsung saja untuk menguji linearitas. Jadi di sini kita udah punya data, lalu kita salin datanya dan kita pindahkan ke SPSS. Untuk variabelnya kita X-nya kita ubah X dan Z, dan untuk labelnya di sini IQ, di sini hasil belajar. Simbolnya kita turunin semua, lalu measure scale, scale, kita ke analyze, compare means dan means. Bisa sih. Kita bikin semuanya itu dan di sini sebenarnya kita masukkan unpatable dan tes for linearity. Sini dapat kita lihat hasilnya itu 0,669.
Nah, Nah, jadi nilai divisa itu lebih dari 0,5, maka hubungan yang nilai linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen dan HO diterima. Nah, kalau misalnya kurang dari 0,5, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen dan HO ditolak. Nah, tadi itu deficiency probability-nya sebesar 0,569, yang berarti eh, HO diterima dan terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual IQ dengan hasil belajar. Lanjut kita akan belajar ya bab 9, yaitu analisis regresi dan korelasi berganda. Nah, di analisis regresi ini, regresi linear berganda itu hubungan antara lebih dari satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Nah, analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dan data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Jadi syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear berganda adalah yaitu jumlah sampel harus sama, variabel X lebih dari satu, berdistribusi normal, tidak terdapat hubungan linear antar variabel X dan Y, tidak ada heterokedasitas, multikolonialitas, dan autokorelasi. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nah, nilai R berkisar antara 0 sampai 1, sedangkan nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, nilai semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Nah, kriteria interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiono 2007 adalah 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, dan 0,80 sampai 1000. 1,00 itu sangat kuat. Nah, uji koefisien regresi secara bersama-sama simultan itu digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Itu HO tidak ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2 atau Xn secara bersama-sama terhadap Y. Kalau HA ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2, Xn secara bersama-sama terhadap Y. Itu menentukan tingkat signifikasi, menentukan F hitung dan F tabel. Kriteria pengujiannya HO diterima bila F hitung kurang dari F tabel, HO diterima bila signifikan lebih dari 0,051. Lalu membandingkan F hitung dan F tabel, lalu membuat kesimpulan. Jadi di analisis regresi ini, persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Jika konstanta sebesar 29,248, artinya selisih suku bunga X1 dan dividen X2 nilainya adalah 0, maka nilai tukar rupiah Y adalah 29,248. Nah, untuk koefisien regresi variabel selisih suku bunga X sebesar 0,710, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan selisih suku bunga mengalami kenaikan 1%. Maka nilai tukar rupiah akan mengalami kenaikan sebesar 0,710. Koefisien menilai positif artinya terjadi hubungan positif antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Semakin naik selisih suku bunga, maka semakin naik nilai tukar rupiah. Koefisien regresi variabel dividen X2 sebesar 0,317. Artinya jika variabel independen lain-lainnya tetap dividen mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,371. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Semakin naik dividen, maka semakin meningkat nilai tukar rupiah. Nah, untuk analisis korelasinya, jadi untuk di model summary-nya itu nanti R-nya itu akan diperoleh angka R sebesar 0,082. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara selisih suku bunga dan dividen terhadap nilai tukar rupiah. Nah, uji kompensasi secara bersama-sama itu merumuskan hipotesis HU tidak ada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. HA ada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah.
Jadi menentukan tingkat signifikasi 5% atau 0,05. Menghitung F hitung dan F tabel. F hitungnya 33,2051 dan F tabel menggunakan tingkat keyakinan 95% atau 5%. DF1-nya jumlah variabel kurang 1 sama dengan 2 dan DF2-nya NK kurang 1 atau 40 kurang 2 kurang 1 sama dengan 37. N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen. Hasil diperoleh F tabelnya 3,25. Nah, yang keempat, kriteria pengujiannya apabila F hitungnya 33,251 lebih dari F 3,25 maka HO-nya ditolak. Apabila signifikannya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa HA diterima, artinya ada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. Nah, analisis koefisien determinasinya berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R square sebesar 0,643. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 64,3% variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 35,7 diperankan atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nah, ajas R square-nya adalah nilai R-square yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari R-square dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Nah, menurut Santoso bahwa regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan jas R padat sebagai koefisiensi determinasi. Nah, kita lanjut ke bab 10, yaitu uji path analysis. Nah, di sini kita akan menguji pengaruh kompensasi X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap kepuasan kerja Y serta dampaknya terhadap kinerja karyawan Z. Nah, hipotesis penelitiannya, H1 diduga variabel kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H2 diduga variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H3 diduga variabel kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H4 diduga variabel lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, analisis datanya diketahui nilai signifikasi variabel kompensasi sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. Satu diterima. Lalu diketahui nilai signifikasi variabel lingkungan kerja sebesar 0,0 itu kurang dari 0,5 maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. H2 diterima. Ini model summary-nya, model pertama tuh R-nya 0,993, R-score-nya 985, R-score-nya 984, dan standard error-nya 891. Jadi analisis datanya itu diketahui tuh nilai R-score-nya sebesar 0,985, maka arti sumbangan pengaruh variabel kompensasi dan lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan kerjanya itu sebesar 98,5%. Sedangkan nilai S1 dapat dicari dengan rumus akar dari 1 dikurang 0,985 sama dengan akar 0,015 atau sama dengan 0,122. Nah, ini kompensasi ke Y, X1 ke Y 0,735, X2 ke Y 0,268. Nah, diketahui nilai signifikasi variabel kompensasi sebesar 0,002, maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Terus diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,041, maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Diketahui nilai signifikasi variabel kepuasan kerja sebesar 0,000, maka berkesimpulan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Nah, untuk yang ini dimasukkan Z-nya, kepuasan kerjanya, model summary-nya, R-nya 998 dan R-square-nya 996. Jadi, nilai R-square-nya 0,996, maka berarti sumbangan pengaruh variabel kompensasi lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 99,6%. Sedangkan nilai E2-nya dapat dicari dengan rumus akar dari 1 dikurang 0,996 sama dengan 0,063. Jadi, segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kurang, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.